Pak Suhadi, apakah pemakzulan Pak Gibran atau Mas Gibran, Pak Wapres kita, ini konstitusional dan memiliki legitimasi hukum? Seperti yang sudah saya juga kirimkan surat kepada DPR, ya, terkait menyangkut masalah pemakzulan. Karena kalau saya melihat dalam konteks yang lebih luas, konstitusi kan sudah menetapkan bahwa batas usia itu sudah ditentukan berdasarkan putusan MK. Okay. Putusan MK, seperti yang juga yang saya tulis di situ, itu bersifat final and binding. Artinya sudah mempunyai kekuatan hukum, ya. Terus yang kedua juga, putusan MK itu kan pertama dan terakhir. Ini harus parameternya kita harus sadari, ya. Karena kalau seandainya masih dipermasalahkan persoalan ini, itu kan sebetulnya sudah tidak masuk domain pemilu. Karena kenapa? Itu kan sudah dipermasalahkan tempo hari kan, ya. Nah, terkait menyangkut masalah saya katakan tadi sudah final and binding, itu bukan pada dimensi putusan, tapi pada pelaksanaan daripada putusan. Pertama, begitu MK mengeluarkan putusan 90 yang bersifat final and binding, itu oleh KPU, ya, itu sudah dieksekusi. Terus dimintakan juga oleh KPU kepada DPR. DPR sudah menyetujui batas usia adalah sekian, ya, sesuai dengan pasal 169 huruf Q, itu berubah, ya, menjadi 40 tahun. Dan mempunyai pengalaman, sudah mempunyai pengalaman. Konteksnya seperti itu. Nah sekarang kalau seandainya itu dipermasalahkan lagi, apa ini nggak terbalik dunianya? Kan sekarang bukan lagi kita berbicara tentang masalah batas usia dan lain sebagainya, karena pemilu sudah selesai. Dan lagi, seperti juga yang saya sudah katakan di berbagai podcast saya, dan juga pendapat-pendapat saya di dalam tulisan, yang namanya tadi putusan, terus kemudian juga menyangkut masalah putusan sudah dieksekusi, DPR sudah menyetujui, itu kan cuma aksesoris. Karena kenapa? Muara dari semua persoalan itu adalah di rakyat kok. Kalau rakyat nggak memilih, gimana? Lah ternyata rakyat memilih kok. Jadi yang didorong Pak Suhadi adalah proses pemilu sudah selesai dan rakyat memilih semuanya. Artinya ini sudah tidak bisa lagi digugat lagi, terlambat begitu Pak Suhadi. Harusnya selesai gitu loh. Karena saya udah bilang juga ya, dalam konteks ini, keputusan tertinggi itu bukan di atribut tadi atau di aksesoris tadi, tetapi daripada suara. Kalau dikatakan suara itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran dengan angka 58%, itu suara rakyat. Dan kalau kita implementasikan lagi, kalau dikatakan itu suara rakyat, itu adalah suara Tuhan. Loh sekarang kok kita mempermasalahkan itu? Kan harusnya dimensi sekarang itu bukan berbicara tentang masalah-masalah yang sudah selesai, sudah final. Kalau negara mau diajak begini terus, ini nggak bakalan bisa selesai. Dan ingat juga, putusan itu, ya, putusan 90 setelah dieksekusi oleh MK, oleh KPU, terus kemudian disetujui oleh DPR, ya, terus kemudian Prabowo Gibran ikut dalam Pilpres berdasarkan putusan tersebut, itu kan sudah menjadi hukum positif. Masa sekarang hukum positif mau diganti lagi? Logika berpikirnya di mana gitu loh. Ya, itu dulu saya. Baik Pak Suhadi, saya garis bawahi berarti ini sudah final dan berkekuatan hukum tetap. Mas Bimo, kenapa sih kok Mas Bimo masih terus diajukan wacana pemakzulan ini Pak Gibran ini, Mas Bimo? Iya, terima kasih Pak Yudi. Saya di sini backgroundnya memang tidak hukum, mungkin bapak-bapak yang ada di Zoom lebih menguasai soal hukum. Tapi yang jelas saya bisa menceritakan kembali awal muasal dari Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 poin. Sebenarnya 8 poin itu diajukan kepada Presiden karena memang poin 1 sampai poin 7 bisa dilakukan oleh Presiden. Nah kemudian yang poin 8 ini banyak kita dapat masukan dari akademisi, kemudian praktisi hukum juga yang mengatakan bahwa wah ini kalau yang nomor 8 ini pemakzulan kita harus lewat jalur konstitusi. Nah itu makanya dari sini Forum Purnawirawan memberanikan diri untuk mengajukan surat pemakzulan ini kepada DPR karena kita menempuh jalur yang konstitusi tadi. Begitu Pak Yudi. Kalau pertanyaannya Mas Bimo tadi ditanyakan oleh Pak Suhadi, mengapa ini diajukan sekarang? Bukankah hasilnya sudah final, MK sudah memberikan keputusannya dan proses pemilunya sudah selesai, rakyat yang memilih? Nah, kalau hal itu, ya ini kalau yang hal itu kami merasa dari Forum Purnawirawan, para purnawirawan ini merasa bahwa keputusan ini masih belum secara komprehensif, dalam artian masih bisa harus ditinjau ulang dalam baik hukum kekuasaan kehakiman ataupun dari hukum tinggi MK-nya sendiri gitu.
Jadi landasan Saya jelasin itu sekali lagi ya. Silakan Ya, Pak Swadi. Bentar, saya jelasin dulu. Silakan Pak Swadi. Jangan ini ngawur nih ceritanya. Ya. Iya. Saya dibilang tadi, putusan MK itu udah menjadi hukum positif. Oke. Artinya hukum yang berlaku sekarang, ya, yang bernama ius constitutum, ya. Artinya hukum yang berlaku di negara ini. Jadi kalau kita memundurkan lagi parameter-parameter berpikir, ini kita kayak seperti orang terbelakang dalam konteks ini, ya kan? Ingat loh, hukum itu harus dihormati. Kita kan katanya negara hukum, ya. Kalau itu sudah menjadi hukum positif, mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus hormati itu, ya. Berkaitan masalah tidak puas dan lain sebagainya, masih ada 5 tahun lagi kok, Mas, ya. 2029 kalau memang mau diperebutkan, jangan bicara sekarang. Negara sekarang lagi mau membangun kok. Kenapa sih dimensinya itu terus yang dibawa-bawa, ya? Harusnya kan kita berpikirnya itu ke depan, bukan lagi menengok ke belakang. Jadi kalau seandainya sekarang kita berpikir ke belakang lagi, jadi kita seperti kerdil sepertinya. Karena kenapa? Kan saya dibilang tadi, ini udah jadi hukum positif kok. Nanti mungkin hukum tata negara, ahli hukum tata negara bisa lebih menjelaskan seperti ini gitu. Ya. Pak, Mas Bimo, Gitu berarti evaluasi Pak. kinerja Wapres yang sekarang atau proses menjadi Wapresnya yang dipersoalkan Mas Bimo sebenarnya dari... Nah, di dalam surat yang sudah kami tujukan kepada DPR, memang di situ sudah ada beberapa alasan, Pak. Ada 4 yang kami emang sodorkan, dan dari keempatnya itu ada mulai dari moral dan etika, kemudian dari segi hukum. Memang hukum itu menyangkut dari yang sebelumnya, memang yang dibicarakan Pak Christoph tadi, yang sebelumnya memang ada di situ. Jadi faktor hukum, faktor moral, etika, kemudian ada faktor kepantasan, dan kemudian juga ada faktor dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gibran, Wakil Presiden Gibran itu, Pak. Tapi ketika sudah menjadi hukum positif yang diingatkan Pak Swadi tadi, dulu nih, ya. Silakan Pak Swadi, saya berikan waktu. Iya, ini juga alurnya nih nggak benar gitu ya. Kok dugaan dijadikan parameter ya sebagai usulan? Dugaan itu bukan suatu tindak pidana loh, saya katakan. Saya ini pengacara, ya. Saya seorang praktisi. Jadi saya kalau mengatakan bahwa dugaan itu bukan suatu hukum yang memang itu bisa dijadikan dasar atau pegangan oleh siapapun, ya, karena dugaan. Gitu ya. Kalau yang namanya dugaan itu sesuatu yang masih ilusional, belum ada suatu kepastiannya, belum berwujud. Jadi tolong juga dipahami. Baik, silakan Mas Bimo, gimana? Kita kasih waktu Mas Bimo, silakan. Bentuk yang ini. Ya. Sebentar Pak Swadi, Mas Bimo silakan. Mohon izin, ya. Pak, ini kenapa saya sebut dugaan? Karena kami posisinya adalah bukan hakim, bukan apa, karena yang memutuskan nanti hakim. Tapi kami mengatakan ini dugaan karena semua bukti kami sudah ada. Nah, silakan nanti dari DPR kalau memang mengajukan, oh ini Mas harus di pengadilan tinggi atau apa, kita ikuti. Nah dari situ kita sodorkan yang kami sebut dugaan tadi, bukti-bukti semua ada. Nah nanti di situ di hakim yang memutuskan itu betul korupsi apa tidak. Tapi yang jelas dengan itu empat tadi kalau memenuhi salah satu, ya itu bisa faktor untuk memakzulkan Gibran gitu. Baik, saya mungkin Pak Swadi dan bukan ke DPR Mas, ranahnya ke polisi. Ranahnya kalau memang korupsi itu ada 2 wilayahnya juga, Kejaksaan dan KPK, bukan ke DPR. Salah alamat karena berarti kalau ke DPR maksudnya Pak Swadi. Maksudnya salah alamat Pak Swadi. Ya salah alamat lah. Ini kan negara hukum, kita harus mengacu pada hukum lah. Baik. Jangan hal-hal seperti ini dibiarkan menurut saya. Pemakzulan Gibran sepertinya apakah mentok, Mas Bimo? Ya, begini saya jelaskan kembali asal usul. Kenapa dari Forum Purnawirawan TNI, prajurit TNI ini muncul 8 poin tersebut, itu nggak serta-merta tiba-tiba jatuh dari langit, wah kita bikin aja nih 8 poin ini. Tidak, Pak. Jadi ini para Forum Purnawirawan ini bergerak dari area ke area, mereka berdiskusi. Sebelumnya mereka lebih panjang dengan para ormas, organisasi masyarakat, ahli, praktisi hukum, kemudian ada akademisi, ada ulama. Ini di segala tempat, mulai dari Jawa Tengah, di Jogja, ada di Surabaya, ada di Jakarta, kemudian Banten. Nah ini dalam pembicaraan itu memang muncul muncul 8 poin ini Pak. Dan ini nggak serta-merta terus dari Forum Purnawirawan nyata sendiri kalau background militer, Forum Purnawirawan prajurit ini jenderal sudah pasti backgroundnya militer dan belum tentu ada yang mengerti hukum gitu Pak. Jadi nggak serta-merta terus poin 8 itu muncul kemudian dengan tadi hukum nomor 169 apa segala macam. Jadi memang ada ahlinya sendiri di Forum Purnawirawan ini, ada beberapa tokoh juga ada di sini yang ikut membahas. Jadi kita nggak serta-merta seenaknya sendiri langsung mengusulkan. Dan kita juga berpatokan bahwa
kayaknya semua warga negara Indonesia itu berhak untuk memberikan usulan, Pak. Terserah kalau memang usulan itu mau diterima atau enggak, tapi kita berhak untuk memberikan usulan. Jadi usulan mau sebanyak apapun enggak masalah, Pak. Pak Bimo, tapi dari ahli-ahli ketika diskusi di sana, apakah salah satunya juga pertimbangannya adalah mengenai putusan MK yang tadi kita bahas juga? Betul, ada. Cuman karena mohon maaf karena background saya nggak ada hukum, saya memang nggak salah satunya. Baik, sebentar Pak Suhadi. Ya. Silakan, masih ada Pak Bimo? Iya, jadi kalau misalnya soal hukum, saya mohon maaf saya nggak menguasai betul. Saya sebenarnya posisinya sebagai sekretariat yang dalam artian membantu pekerjaan tulis menulis dan segala macam, kirim surat dan berkomunikasi dengan ajudannya para jenderal-jenderal. Tapi yang jelas itu saya pernah dengar ada. Dan saya dengar ada, saya baca kok. Baik. Saya baca. Baik, Pak Suhadi yang dibaca yang tadi dengar seperti apa? Pak Suhadi, silakan Pak Suhadi. Ya, monggo. Terima kasih tadi nih Pak Ruli ya yang sudah memberikan pengetahuannya, karena saya baru ingat ternyata memang itu ada putusan dari Petun ya yang menyatakan membatalkan putusan MK itu. Tapi isi ke dalamnya saya belum mempelajari secara seksama. Cuma saya tahu keberadaan daripada Anwar Usman itu dikembalikan lagi posisinya gitu. Nah, sekarang walaupun dia tetap tidak menjadi ketua, tapi katakanlah secara norma hukum, secara norma etika ya, Anwar Usman itu sudah bebas, sudah tidak ada masalah lagi. Nah, terus kemudian juga berkaitan dengan masalah kalau kita sudah tahu bahwa MK itu sudah dibatalkan dan juga ruang-ruang tadi udah juga dijelaskan oleh saya dan Pak Ruli ya sebagai ahli hukum tata negara. Ini kan dimensinya menjadi kacau. Kalau semua narasi-narasi yang berkembang dalam pikiran-pikiran yang tidak jelas ya kemudian dikemukakan dalam bentuk-bentuk yang sangat formal tersebut, ini kan nggak bagus dong menurut saya. Ini memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat tidak mendidik untuk generasi kita. Harusnya polanya seperti yang saya katakan tadi, kalau memang ada korupsi laporkan dulu, karena produk hukumnya kan nggak bisa disampaikan ke DPR, harus disampaikan dulu kepada lembaga penyidik. Lembaga penyidik ini di sini ada polisi, ada kejaksaan. Kalau korupsi ya, jaksa boleh menangani kasus korupsi. Ada KPK, lakukan dulu itu di sana. Tadi saya dengar Pak Mahfud katanya ada laporan ke KPK, tapi nggak diproses. Saya yakin kok, kalau memang datanya dan buktinya benar, masa sih KPK nggak mau melakukan tindakan-tindakan hukum? Itu kan sesuatu yang aneh menurut saya. Karena dalam banyak kepentingan, dimensi KPK dalam menegakkan hukum itu tidak melihat orang per orang kok. Kalau memang ada kesalahan itu bisa dilakukan. Oke, saya mau tambahkan lagi sebentar. Silakan. Ini biar ada pembelajaran juga buat masyarakat. Saya waktu kita terbatas nih Pak Suhadi. Mungkin satu lagi terakhir, mungkin singkat Pak Suhadi. Begini Pak, karena yang selalu diutarakan adalah hak menyampaikan pendapat dan usulan. Ini gimana Pak Suhadi? Ya sebentar, menurut pasal 7 ya huruf A, itu yang bisa melakukan pengusulan permaksulan itu anggota DPR ya. Jadi atas usul DPR kepada MPR, bukannya usulan purnawirawan atau orang per orang. Tolong itu camkan, baca dalam baik-baik itu pasal 7A itu ya. Itu domainnya ada di DPR. DPR mengusulkan kepada MPR, bukan orang per orang. Ini kalau orang per orang begini ya, hukum positif dibolak-balik seperti ini atau konstitusi kita dibolak-balik seperti ini, nanti ribuan orang bisa melakukan hal-hal yang konyol. Nah, makanya oleh karena itu saya juga mohon kepada DPR ya, udah jawab aja. Itu tidak sesuai dengan konstitusi. Malah menurut saya ini usulan-usulan yang inkonstitusional, artinya tidak berdasar hukum. Baik, saya catat tidak berdasar hukum tadi yang disampaikan Pak Suhadi. Terima kasih.